Bab ke-17. Minta maaf. Curigaan amat sih. Kamu jadi orang. Sahut Fanya dengan ketus. Kamu kan chat En sama dia terus. Fanya mengeluarkan ponsel dari tas punggungnya. Nih, buka ponselku. Lihat. Berapa kali dia chat sama aku. Sekalian kamu sita aja ponselku biar aku gak bisa chat En sama siapapun. Setelah itu, Fanya langsung bangkit dari meja makan dan berjalan cepat menuju garasi. Sebelumnya, ia menyambar kunci motor Nathan yang tergantung di dinding terlebih dahulu. Fanya, tunggu! Teriak Nathan sambil bangkit dengan cepat menuju garasi. Terlambat. Fanya sudah melajukan motor Nathan keluar dari garasi. Nathan mendecak kesal. Ia kembali ke meja makan dan meneruskan sarapannya. Ia menyesal telah membuat Fanya marah. Sambil mengunyah, dibukanya ponsel Fanya. Disentuhnya ikon aplikasi hijau milik Fanya. Kemudian dibacanya riwayat pembicaraan Fanya dengan lelaki bertato bernama Wildan itu. Hai, Fanya. Apakah adikmu sudah membaik? Sudah, Mas. Ini dah dibawa pulang. Oh, syukurlah. Kamu kapan mau pulang? Van, habis ini aku pulang ke Jogja. Pakai ojek online. Bareng aku mau gak? Van, aku lagi berhenti di Secang ini. 15 menit lagi aku sampai di Japunan. Kalau mau, sekalian ku jemput kamu. Van, emangnya Mas Wildan habis dari mana? Sih, dari Semarang. Van, gimana? Mau gak? Bentar ya, aku izin sama Nathan dulu. Oke, Van. By the way, thanks dah ngasih nomormu. Entahlah, hari ini aku tiba-tiba kok pingin ngecat kamu. Aku yang makasih, Mas. Karena dapat tumpangan gratis melulu. Nathan meletakkan ponsel milik Fanya ke atas meja makan. Bik, ponsel Fanya ini tolong masukkan ke kamar ya. Makasih, Bik. Setelah membaca riwayat percakapan Fanya dengan Wildan, Nathan semakin merasa bersalah dengan Fanya. Kenapa wajahmu murung gitu, Nak? Mikirin Fanya, cecar Lilo sambil duduk di depan Nathan. Saat itu, mereka tengah berada di ruang kerja Nathan. Nathan mengangguk, membenarkan ucapan Lilo. Tadi pagi, aku gak sengaja bikin dia marah. Terus dia mutung kasarung, berangkat ke minimarket sendirian, pakai motorku. Bukannya bersimpati, Lilo malah tertawa terbahak-bahak. Kamu sadar gak sih, kalau kamu tuh sekarang cemburuan banget sama Fanya? Itu artinya, kamu udah jatuh cinta sama dia. Nathan, kuilah gas keon malam pertama Mia. Tunggu apa lagi sih? Keburu jeti ginseng itu pusakamu. Setan kamu, Lilo. Maki Nathan sambil tergelak. Tadi malam, aku tidur sambil melukin tubuh Fanya. Loh, syahdu bener deh rasanya. Mana di luar lagi hujan deras. Legal apa ilegal tuh? Maksudmu apa sih? Seizin Fanya apa enggak? Nathan mengangguk cepat. Ya iyalah. Kalau enggak, entar aku dikaplok sama dia. Galak Fanya tuh kayak bodoh. Pantesan jam 9 lebih kamu baru nyampe kantor. Keenakan sih, Jeti bangunnya kesiangan deh. Itu baru dapat pelukan loh. Belum yang ski dipapak. Bisa-bisa, seminggu kamu ngantor hanya sekali 2 kali aja tuh. Karena keenakan ngelonin Fanya. Lagi-lagi, Nathan tergelak. Lupa mau bilang. Kemarin pas mau pulang dari rumah sakit, Fanya mengecup pipiku loh. Serius, Nak? Berani dikutuk Jeti lebih ganteng deh. Kalau aku bohong. Wah, udah deh beneran mau pecah telur nih. Tinggal hitungan jam aja nih. Kalian pasti akan ngalamin malam pertama juga. I hope so. Tapi kamu benar tentang satu hal, Lilo. Aku memang sudah jatuh cinta pada Fanya. Kuakui, dia memang cantik banget. So seksi, ramah, baik hati, dan periang. Gak sabar deh pingin unboxing dia. Ya udahlah, tinggal dirayu aja, terus banting di kasur. Banting gimana? Orang dah kubilangin dia lagi marah besar sama aku kok. Ya ampun, Nak. Kalau salah ya minta maaf lah. Gimana sih? Kalau dia gak mau memaafkan Alu, gimana? Itu namanya AIDS. Banyak bacot doang kamu tuh. Nak, minta
minta maaf sama cewek pun gak berani. Iya. Entar siang aku mau nyamperin dia ke minimarket. Enaknya aku bawa apa ya? Loh, bawa pasir 1 truk, semen 20 sak, sama besi 10 mm 12 biji. Buat ngubur kamu hidup-hidup. Lilo ngakak so hard. Habisnya aku ke Chelsea sama kamu. Masak hal seremeh itu, nanya aku. Beli sebuket bunga. Dodol, biar Vanya meleleh. Tambah sekotak coklat kalau perlu. Terus, pasang muka sedih dan menyesal di depannya. Jangan pasang muka songong. Paham kan, Nathan? Iya, Lilo, aku paham. Sementara itu di rumahnya, tampak Loro tengah bermesraan di ruang tamu dengan seorang pria dengan tubuh penuh tato. Pria berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai pemilik cucian motor itu di daerah godean itu tengah memagut bibir Loro dengan sangat bergairah. Loro sayang, akhirnya kamu putus juga dengan si Nathan. Apakah kamu tahu? Sayang, aku sangat lega saat kamu memberitahuku perihal putusnya hubunganmu dengan si Nathan itu. Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku, Loro sayang. Loro mendengarkan ucapan pria berambut gondrong itu dengan seksama. Sebuah senyum manis terulas di bibirnya, yang saat itu tersapu lipstik warna peach. Apa yang diucapkan pria itu memang tak bohong. Loro tahu itu. Galang adalah cinta pertamanya Loro. Pada pria itulah 2,5–3 tahun yang lalu Loro menyerahkan kesuciannya dalam sebuah kamar hotel di daerah pantai Parangtritis. Namun sayangnya, hubungan keduanya kandas. Setelah beberapa bulan kemudian, setelah itu, Loro menjalin hubungan asmara dengan Arman dan Adrian, sebelum kemudian ia bertemu dengan Nathan dan menjalin hubungan asmara selama setahun dengannya. Ke kamar yuk, sayang, ucap Galang pada Loro. Loro mengangguk. Ia menyambut uluran tangan Galang dengan hangat. Di antara kekasih-kekasih Loro, Galanglah yang paling sering berhubungan intim dengannya. Dan Nathanlah yang paling susah diajak Loro untuk berhubungan intim. Terhitung hanya 2 kali saja Nathan mau memenuhi keinginan liarnya itu. Dan dua-duanya dilakukan mereka di kamar rumah kontrakan milik Loro. Karena saat siang, Vivi jelas masih sekolah. Sehingga Loro dan pacar-pacarnya bebas melakukan apa saja. Tapi sebenarnya, Loro lebih suka tidak melakukan hal terlarang di rumah kontrakannya itu. Karena takut digerebek warga sekitar. Malah runyam entar urusannya. Kamu masih tetap hot di atas ranjang, Loro sayang. I'm going to miss you so much. Cicit Galang, setelah keduanya usai main ranjang siang itu. Lain kali, aku gak mau melakukannya di rumah ini. Ya, Galang. Aku gak mau ambil resiko digerebek warga. Sure, sayang. Lain kali aku akan mengajakmu check-in aja. Emangnya kamu punya duit? Lang. Galang tergelak hingga beberapa lama. Dasar matre kamu, Loro. Kamu kira aku hanya punya cucian motor? Ya, uangku cukup banyak untuk menghidupimu secara sangat layak. Sayang, serius? Tuh kan, kamu gak percaya sama aku. Makanya Loro, don't judge a book by its cover. Hanya karena kemana-mana aku pakai motor, dan penampilanku butut, kamu kita aku kelehore apa? Loro tertunduk. Ia tersipu malu. Ia merasa ditelanjangi habis-habisan. Bye, Loro sayang. Sampai ketemu di bar besok malam. Aku akan memberimu hadiah besok malam. Tunggu. Ya. Pamit Galang, sambil melempar kiss bye pada Loro. Oh, hampir aku lupa. Nih, kasihin buat adikmu. Biar buat jajan. Galang mengeluarkan dompetnya, lalu mengulurkan 3 lembar 100-an ribu pada Loro. Buat aku mana? Gak ada. Kamu entar aja ya. Ku kasih bergepok-gepok. Setelah kamu resmi jadi istriku. Emangnya kita mau nikah? Umurku masih 21 EN loh. So what gitu loh. Kali ini, aku gak akan melepaskanmu, Loro. Hubungan kita harus berakhir di pelaminan. Loro tak menjawab sama sekali. Ia hanya mengulas sebuah senyum untuk Galang. Karena jauh di lubuk hatinya, ia hanya mencintai Nathan. Galang hanyalah pelampiasan kekecewaannya saja. Sepeninggal Galang, Loro mengambil ponsel miliknya. Lilo, si Nathan lagi ngapain sekarang? Loro mengirimkan sebuah chat pada Lilo melalui aplikasi hijau. Tak lama kemudian,
Datang chat balasan dari Lilo. Nathan lagi ke toko. Mau ketemuan sama Fanya, istrinya. Istri si Nathan kerja di toko emangnya. Bantu-bantu di minimarket mamanya Nathan aja sih. Soalnya dia bosan di rumah melulu. Di mana sih minimarketnya? Di kampung Soropadan. Laura. Condong catur tuh. Namanya Azamar. Oh, isi. Ya udah. Thanks infonya Lilo. Laura menutup ponselnya. Kini, ia sudah tahu kemana harus mencari jika ia ingin bertemu istri Nathan itu. Besok siang, ia berencana akan menemui gadis bernama Fanya itu, demi memuaskan rasa penasaran Mia. Ketika Fanya tengah menghitung belanjaan seorang pembeli, sebuah mobil berhenti di depan minimarket. Fanya melirik sekilas, dan betapa terkejutnya gadis itu, karena ia sangat mengenal mobil merah tersebut. Ada apa Nathan kemari? Nathan tak langsung masuk. Ia menunggu di depan minimarket hingga pembeli terakhir keluar. Setelah itu, barulah ia masuk dan langsung menuju kasir. Mat siang. Fanya, ini untukmu, ucap Nathan dengan lembut sambil meletakkan sebuah buket cantik berisi rangkaian bunga mawar segar nan harum, juga sekotak coklat berisi coklat premium berbentuk bola-bola kecil. Fanya hanya melongo. Sementara Ratna dan Harry menyingkir ke dekat gudang, tapi telinga tetap mereka pasang baik-baik. Mereka penasaran dengan apa yang akan Nathan lakukan. Kamu ketempelan jin penunggu selokan. Nah, Nathan tersipu. Aku mau minta maaf padamu, Fanya. Aku terlalu curiga pada kamu. Tadi aku udah baca chatmu dengan Wildan. Ternyata apa yang kamu katakan tadi benar. Maafin aku. Ya, Van. Janji deh, aku gak akan ngulangin lagi. Fanya hanya tersenyum-senyum melihat Nathan bicara sambil salah tingkah gitu. Iya, dah aku maafin. Makan siang bareng yuk. Van, kamu kan gak bawa bekal hari ini. Bentar, aku pamitan sama Mbak Ratna dan Mas Harry dulu. Ya. Fanya keluar dari meja kasir, lalu berjalan menuju gudang untuk berpamitan pada Ratna dan Harry. Yuk, nak, ucap Fanya sambil menggamit lengan Nathan. Pingin makan apa siang ini? Van, apa aja deh, nak. Yang penting bukan karet ban atau beling aja. Makanan Korea mau gak? Van, oh gak. Tapi kalau cowok Korea aku mau. Yeh, ganjen. Cie, cemburu lagi nih.